Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian peta, atlas, globe, dan perbedaannya beserta fungsi peta dan klasifikasi peta. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risa Nur Ayunda, NIM T 2019 4050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari peta, atlas, dan globe. Yang pertama yakni pengertian dari peta. Ada beberapa definisi mengenai pengertian dari peta. A. Menurut KBBI, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. B. Menurut International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau presentasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dihindari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang dan diperkecil atau diskalakan. C. Menurut Mustafa dan Sektiawan, peta adalah permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dalam ukuran kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Yang kedua, yakni pengertian atlas. Atlas adalah kumpulan dari peta-peta kemudian disusun dalam bentuk buku dengan cakupan luas area tertentu. Pada dasarnya, penggunaan atlas sama dengan penggunaan peta. Namun, daerah yang dipaparkan dalam bentuk atlas lebih beragam dibandingkan dengan peta. Selanjutnya, yang ketiga, yakni pengertian dari globe. Istilah globe berasal dari bahasa Latin, yaitu globus, yang berarti bulatan atau bola. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian globe, yakni yang pertama, menurut KBBI, globe adalah bola bumi buatan, peta bumi yang bulat seperti bola atau tiruan bumi. B. Menurut Oxford Living Dictionary, arti globe adalah sebuah representasi bola bumi dengan peta di permukaan. C. Menurut Cambridge Dictionary, pengertian globe merupakan peta dunia yang dibuat dalam bentuk bola dan melekat pada penyangga yang dapat diputar pada sudut yang sama dengan berputarnya bumi di angkasa. Jadi dapat disimpulkan secara umum, globe adalah benda berbentuk bola yang merupakan tiruan bola bumi dalam skala kecil. Globe berguna untuk menunjukkan bentuk bumi yang sesungguhnya, memperagakan gerak rotasi bumi, menunjukkan garis lintang, garis bujur bumi, kemiringan sumbu bumi, pembagian waktu di dunia, dan menunjukkan objek geografis. Saya Ayu Diah Pitaloka, NIM T 2019 4054. Selanjutnya pembahasan tentang perbedaan peta, atlas, dan globe. Peta. Peta disajikan dalam bentuk bidang datar. Peta hanya membuat suatu daerah atau negara tertentu. Peta memiliki garis tepi. Dalam unsur peta terdapat judul, petunjuk arah, legenda, skala, simbol, inset, garis tepi, garis astronomi, warna, dan tahun pembuatan. Sedangkan atlas itu kumpulan dari peta-peta yang disajikan dalam bentuk buku. Kumpulan dari peta yang sudah dijilid menjadi sebuah buku hingga dalam atlas dapat ditemukan banyak peta.
Atlas memiliki garis tepi. Di dalam unsur atlas terdapat judul, petunjuk arah, legenda, skala, simbol, insert garis tepi, garis astronomi, warna, tahun pembuatan, indeks, dan daftar isi. Sedangkan globe itu memiliki bentuk yang bulat. Globe merupakan tiruan bentuk bumi. Globe memuat seluruh permukaan bumi. Globe itu tidak memiliki garis tepi sama seperti peta. Dalam unsur globe terdiri skala, legenda, garis astronomi, dan juga warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatun Nasiha dengan NIM T20194053. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi peta, fungsi atlas, dan fungsi globe. Yang pertama yaitu fungsi peta. Fungsi peta yang pertama yaitu untuk menunjukkan bentuk atau gambar muka bumi. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan letak dan posisi. Dan yang ketiga yaitu untuk menunjukkan jarak dan luas. Dan yang keempat yaitu untuk sebagai media informasi. Yang kedua yaitu fungsi atlas. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Yang kedua yaitu untuk membedakan jarak, luas, dan lokasi tertentu dengan negara lain. Yang ketiga yaitu untuk membedakan relief wilayah. Dan yang keempat yaitu untuk menunjukkan letak kota, sungai, danau, laut, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi globe. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan letak garis, lintang, dan bujur, mengetahui letak ekuator, letak 180 derajat dengan jelas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua yaitu mengetahui perbedaan waktu di berbagai tempat dan wilayah. Dan yang ketiga yaitu mengetahui perubahan proses siang dan malam. Dan yang keempat yaitu mengetahui perubahan iklim. Dan yang kelima yaitu mengetahui proses gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang keenam yaitu menggambarkan gerak rotasi bumi. Dan yang ketujuh yaitu menggambarkan letak benua, laut, dan negara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Firdausi, NIM T20194048. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi peta. Klasifikasi peta dibagi menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan isi. Berdasarkan isi, peta dibagi menjadi 3. Peta dunia, peta koreografi, dan peta topografi. Peta dunia yaitu peta yang menggambarkan bentuk, letak, dan wilayah negara-negara di dunia. Yang kedua, peta koreografi yaitu peta yang menjelaskan secara keseluruhan atau sebagian permukaan dengan skala kecil. Yang ketiga yaitu peta topografi, peta yang menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Contohnya jalan, sungai, gunung, dan sebagainya. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan skala. Terdapat 4 jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama yaitu peta kadaster, merupakan jenis peta yang menunjukkan wilayah peta tanah atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Ukuran peta kadaster biasanya antara 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta berskala besar. Peta berskala besar biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil, seperti desa, kelurahan, dan kecamatan. Ukuran peta ini yaitu antara 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta berskala menengah. Peta berskala menengah digunakan untuk menggambarkan wilayah yang luas, medium,
seperti kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Ukuran peta berskala menengah ini antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat yaitu peta berskala kecil. Peta berskala kecil biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang paling luas seperti negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Ukuran peta berskala kecil yakni skalanya lebih dari 1:500.000. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, peta dibagi menjadi 3, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Peta datar merupakan jenis peta yang dibuat pada bidang datar, bisa berupa kertas, kain, papan, dan sebagainya. Jenis peta ini paling sering dijumpai dan ditemukan karena lebih mudah untuk digambar. Yang kedua, peta timbul. Peta timbul yaitu jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi, sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu peta digital. Peta digital merupakan jenis peta yang dibuat dengan menggunakan bantuan komputer secara digital. Jenis peta ini tidak nyata, namun bisa dilihat melalui perangkat teknologi yang canggih, seperti HP, komputer, tablet, dan sebagainya. Contoh peta digital yaitu Google Maps yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan objek. Berdasarkan objek, peta dibagi menjadi 2, yaitu peta dinamik dan peta stasioner. Peta dinamik merupakan jenis peta yang di dalamnya menggambarkan keadaan yang tidak stabil dan berubah-ubah pada suatu wilayah, seperti peta perpindahan penduduk, peta aliran sungai, peta perluasan wilayah, dan sebagainya. Yang kedua, peta stasioner. Peta stasioner merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap pada suatu wilayah. Contohnya peta tanah, peta suatu wilayah tertentu, peta geologis, dan sebagainya. Klasifikasi yang kelima yaitu berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data, peta dibagi menjadi 2, yaitu peta induk dan peta turunan. Peta induk adalah jenis peta yang diperoleh dari kegiatan survei secara langsung di lapangan. Pada umumnya, jenis peta ini digunakan sebagai dasar pembuatan peta topografi ataupun digunakan sebagai referensi untuk peta-peta lainnya. Yang kedua, peta turunan. Peta turunan adalah jenis peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada dan tidak memerlukan kegiatan survei secara langsung ke lapangan. Klasifikasi yang keenam yaitu berdasarkan statistik. Berdasarkan statistik, peta dibagi menjadi 2, yaitu peta statistik distribusi kualitatif dan peta statistik distribusi kuantitatif. Peta statistik distribusi kualitatif merupakan jenis peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contohnya yaitu peta tanah, peta budaya, peta agama, dan sebagainya. Yang kedua, peta statistik distribusi kuantitatif merupakan jenis peta yang menggambarkan jumlah data yang biasanya mengacu pada perhitungan persentase. Contohnya yaitu peta curah hujan, peta penghasilan penduduk, dan sebagainya.